Sekarang udah jam 12 malam dan gue belum bisa tidur. Terus gue kepikiran satu cerita yang pernah gue baca di mana ya? Majalah Dewasa. Nggak tahu, gue lupa. Buat lo yang penakut bisa di skip aja. Buat lo yang pemberani juga gak usah sosokan deh, udah skip aja. Semuanya skip semuanya. Gue gak jadi cerita nih. Kita sebut saja tokonya ini namanya Rio. Jadi Rio ini adalah mahasiswa aktif semester 3 di salah satu kampus. Kampusnya di mana nggak tahu, gue kagak tahu deh, nggak usah ngurus-ngurusin hidup orang, kenapa sih? Nah di semester 3 ini tuh lagi banyaknya tugas, jadi kayak saban hari ada aja tugas tuh dari dosen, mana tugas kelompok mulu. Jadi hampir setiap hari Rio ini selalu nginep di kosan temennya buat ngerjain tugas. Kosan yang biasa dijadiin base camp buat ngerjain tugas kelompok ini adalah kosannya Bayu. Nah hari dimana si Rio dan kawan-kawan ini ngerjain tugas di kosannya Bayu sampai jam 2 pagi baru kelar. Nah mereka mau pulang tanggung, besok ada kelas pagi. Kosannya Bayu deket sama kampus, akhirnya mereka semua memutuskan untuk nginep di kosannya Bayu. Karena mereka bertujuh gitu, kamarnya Bayu nggak terlalu gede, jadi kayak empet-empetan dempet. Akhirnya Bayu menyarankan untuk beberapa temannya pindah gitu, kayak lo pindah deh anjrit, badan lo bau gitu, di kamar paling pojok kosannya karena di situ lagi kosong dan nggak pernah dikunci. Yang pindah ke kamar itu tuh ada si Rio, Yudi sama Rendra, 3 orang tuh. Masuk hawanya hawa-hawa kamar kosong gimana sih, agak pengap-pengap gitu. Cuma karena mereka udah ngantuk jadi kayak langsung aja ke kasur dan tidur. Pas baru merem, si Rio ini dengar suara cewek nangis. Karena dia bingung, ini kan kosan laki kok ada suara cewek. Akhirnya dia nanya ke Yudi, lo denger nggak gitu? Iya gue dengar. Pas mereka lagi bingung kan, ini suara siapa nih cewek? Jangan-jangan tetangga sebelah nih janda nangis. Terus akhirnya Rendra bilang udah gak usah didengerin, tidur aja. Pas mereka merem lagi bukannya hilang, suaranya malah tambah kencang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber suara. Karena di kamar itu kan lampunya mati, karena kan kamar kosong, jadi mereka pakai flash HP dicari-cari. Ternyata suaranya ini dari pojok kamar. Pas mereka samperin, disenterin, ada sesosok cewek yang lagi ke tembok, lagi nangis. Dia pakai baju putih panjang. Dan ternyata cewek itu nangis gara-gara pulang ngaji, sendalnya hilang. Nggak lucu, goblok. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung lari, ngibrit kenceng banget keluar dari kosan itu sampai Monas. Kejauhan, nggak bercanda, itu sampai ke warkop deket kosannya Bayu. Jaga warkopnya tuh yang lihat langsung ngomong gara-gara kamar pojok ya. Akhirnya diceritain bahwa 10 tahun yang lalu sebelum jadi kosan cowok, kosan ini tuh adalah kosan cewek, dan salah satu penghuninya ada yang bunuh diri gara-gara putus cinta minum larutan penyemprot serangga gitu, dan itu ada di kamar pojok. Horror time, ih freak banget. Ini sumbernya dari sonora.id. Tokonya bernama Sarah. Jadi Sarah ini baru lulus SMA dan mau kuliah. Dia udah diterima di salah satu kampus di Kota Kembang. Di mana itu? Kota yang ada gue-nya, karena gue Kembang. Enggak dong, Kota Bandung. Nah di sana Sarah itu ngekos bersama 2 sepupunya. Ada yang tahu nggak? Kelamaan ya, udah gue kasih tau aja, Jani sama Ava. Gak cerita, hanya Sarah ini nganterin Sarah buat ke Bandung. Pas nyampe di sana langsung beberes. Pas Sarah ngeliat rumah, ya boleh lah ya, soalnya emang sesuai budgetnya gitu. Rumahnya udah agak tua, kayak nggak terawat, dan tangganya itu terbuat dari kayu yang kayak asal-asalan gitu dibuatnya. Mungkin nih ya si tukang kayunya pas lagi ngebuat tangga lagi bad mood, jadi kayak ngasal bikinnya. Singkat cerita, udah 1 bulan Sarah menempati kontrakannya dan gak ada kejadian apapun. Sampai pada akhirnya suatu hari Sarah nih balik ke kontrakannya jam 7 malam abis ngerjain tugas. Gak kayak lu pada balik malam abis nongki. Sampai di kontrakan Sarah tuh langsung tidur. Dan emang kebiasaan Sarah kalau tidur itu lampunya dimatiin, jadi gelap total tuh kamarnya. Nah tengah malam dia kebangun, terus biasa nyari HP. Pas lihat, oh ternyata 2 sepupunya nih gak bisa pulang malam itu. Gak tahu ngapain nih, gue gak mau seujon deh. Pas Sarah lihat jam, ternyata jam 2 malam. Dia agak merinding dan ya udah akhirnya dia mencoba untuk tidur karena emang dia sendirian di rumah kan. Terus ternyata tidak bisa, nihil, dia udah gak ngantuk. Di sela-sela dia lagi nyoba buat tidur, nah dia tuh inget perasaan pas dia masuk rumah tadi dia ngeliat lampu di ruangan depan kamarnya itu dinyalain. Seharusnya kalau lampu itu nyala, kamarnya ini nggak akan gelap total, pasti ada cahaya yang masuk dari sela-sela atas pintu. Sarah bingung kan, kayak kok bisa mati lampunya, kan di rumah cuma ada dia. Saat Sarah berdiri nih dari tempat tidurnya mau ngecek lampu kamarnya, langsung ada suara beh, Sarah langsung deg-degan, langsung kayak ini kan namanya cinta. Enggak dong, panik, langsung buru-buru tidur, menjemin mata, dan gak lama dia malah dengar suara langkah kaki dari depan kamarnya.
Gue udah lama gak cerita horor, dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren. Ya setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB, ya kan. Ini jam 9 malam. Nih kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu otomatis, ya masih remang-remang gitu lah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Nggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong, dia ke kamar mandi lah, gila kali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama itu, kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget, dan di ujung nih kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat nih ngapa gayung kagak ada gitu kan. Nih dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, nih gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin, karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis, nyampe kamar teman-temannya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat di celana, yang penting gue kabur dari situ.